استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اتوب الى الفاتحه على من نوى في مثل هذا الجلسه وعلى من خصوصا صاحب الكتاب الحبيب زين بن ابراهيم بن سميد واصولهم وفروعهم ان الله يؤلي درجات في الجنه ويدعى علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والاخره والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat wa sallallahu wa sallama ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdullah khairi makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmah wa amnil ummah wa mafatihir rahmat wa ashabihi nujumil ihtida'i wa masabil iktida' wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada adada ma ahata bihi ilmullah wa midadu kalimatillahi tammat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur wa ya ahlan naubah wa ya tarim wa ahlaha amma ba'du. Yang kita muliakan para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kepada antum semuanya. Wabil khusus Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habasi, Wal-Habib Qasim bin Agil Al-Kaf, Wal-Habib Amirullah Al-Habasi, Wal-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Jufri, Wal-Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid, Wal-Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus, dan guru kita ada Guru Abdul Hadi, Guru Kusairi, Guru Sobari, Guru Raihan, Guru Usman, Guru Muhammad Nur, dan guru-guru lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mobil khusus Habib Zain bin Hamzah Al-Habasi, beliau sekarang lagi kurang enak badan. Kita doakan mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umur beliau, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala nikmatnya alhamdulillah kita kembali dikumpulkan kembali di sini dalam acara rutinan kita, pembacaan Maulid Sumtud Durar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidil Wujud wa imami kulli mawjud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Sedikit kita menyempurnakan majelis pada malam hari ini. Minggu lalu kita sudah sama-sama mengetahui Thariqah Alawiyah kalau dicontohkan secara jumlah, kita ulangi sedikit, innaha ulumun wa a'malun. Thariqah Alawiyah itu yang pertama adalah ilmu dan mengamalkan ilmu. Kemudian wa tathhirun lil bal, kemudian membersihkan hati. Min radha'ilil khilal, daripada perkara-perkara yang hina. Wa tahliyatuhu bi kulli khuluqin hamid, dan juga orang yang berthariqah itu hendaknya memperhias hatinya dengan tiap-tiap budi pekerti yang terpuji. Wa wasfin sadid, dan sifat-sifat yang benar.
ma'infakil awqati fi anwa'i ta'at, serta menggunakan waktu-waktunya untuk macam-macam ketaatan, wal baqiyati sholihat, dan amalan-amalan yang soleh. Kemudian kita lanjutkan, wa tashihin niyati wa suhbatil akhyari wa musaramatil asrari wa humulin wa inkimasin wa nufratin wa istihasin anil ghawga'i wal aubash. Thariqah alawiyah itu juga hendaknya kita tashihin niat, artinya membersihkan hati. Dahulu mungkin kita beribadah kepada Allah itu karena takut dengan neraka, atau mungkin kita beribadah kepada Allah, kita menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah itu karena takut siksa api neraka. Jadi andai kata Allah tidak menyiksa kita, mungkin ada kemungkinan kita tidak mengerjakan ibadah. Nah, ini yang perlu kita bagusi niat kita. Jadi baguskan niat kita, kita beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita dahulu, ada seseorang ini ahli ibadah. Ibadahnya selama 70 tahun. Beribadah selama 70 tahun di dalam goa. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia full ibadah selama 70 tahun. Tidak ada urusan dunia sama sekali. Dalam jangka waktu 70 tahun dia ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk mendatangi laki-laki tersebut. Kemudian kata Allah, sampaikan kepada laki-laki itu bahwa dia nanti aku tempatkan ke dalam neraka, kata Allah. Kemudian pergilah malaikat tadi mendatangi seorang laki-laki itu. Ketika sampai di dalam goa, kemudian malaikat tadi mengatakan kepada laki-laki itu, malaikat mengatakan kepada laki-laki itu, wahai saudaraku, kata malaikat, aku diutus Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa kamu nanti mati masuk ke dalam neraka, kata malaikat. Padahal orang ini ibadahnya selama 70 tahun. Ibadahnya pokoknya tidak ada urusan dunia sama sekali, full ibadah kepada Allah. Kemudian laki-laki ini menjawab, wahai malaikat, kalau Allah mengatakan aku ditempatkan ke dalam neraka, tolong sampaikan kepada Allah bahwa aku beribadah bukan karena takut neraka. Aku beribadah bukan karena mengharapkan surga, tapi aku beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kembali malaikat menyampaikan pesan kepada Allah. Setelah Allah mengetahuinya, apa kata Allah? Hadza abdi haqqo, kata Allah. Ini adalah hambaku yang sebenar-benarnya. Ini adalah hambaku yang sebenar-benarnya. Beliau beribadah bukan karena takut neraka. Beliau beribadah bukan karena mengharapkan surga, tapi beliau beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya tashihin niat, baguskan niat kita. Tapi sebetulnya kalau niat kita untuk supaya tidak disiksa di neraka, betul juga, enggak apa-apa. Tapi yang lebih bagus lagi, ibadah kita, pasang niat kita semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasuhbatil akhyar, dan orang yang bertorikoh itu hendaknya berkawan dengan orang-orang yang baik. Nah, jadi cari kawan-kawan yang baik.
Jangan cari kawan yang menghalangi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus suhbatul akhyar. Bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang baik. Kalau ada orang yang baik di situ umpamanya, kita paraki, kita dekati orang-orang baik tersebut. Nah, di dalam perkumpulan seperti ini, majelis seperti ini, majelisil khair, itu semuanya yang ada di dalam sini adalah orang-orang baik. Nah, kita paraki, kita datangi majelis-majelis seperti ini. Jadi gampang kalau kita mau cari kawan yang baik, datangi majelis ilmu seperti ini. Kalaupun ada yang tidak baik, pasti dia datang hadir di sini untuk menjadi baik. Jadi harus berkawan dengan orang-orang yang baik. Wa musaramatil asrar, dan juga orang yang berthariqah ini hendaknya putus hubungannya dengan orang-orang yang jahat. Jadi jaga hubungan kita, jangan sampai berhubungan dengan orang-orang yang jahat, karena dapat menghalangi kita untuk menuju kepada kebaikan. Orang jahat itu macam-macam. Di antaranya misalnya orang jahat ini dia mau usahanya dengan cara tidak halal. Kemudian kita berkawan dengan orang ini. Kemudian kita diberi makan, kita makan. Nah, kan asalnya usahanya tadi adalah tidak halal. Kemudian kita ikut makan, otomatis kita mengambil makanan yang tidak halal juga. Nah, ini yang mengganggu ibadah kita, yang merusak ibadah kita. Jadi orang yang berthariqah itu kalau tahu orang itu jahat, jangan didekati, jangan diparaki. Tapi kalau hanya sekedar patuh, hanya sekedar kenal, itu lain lagi, itu tidak masalah itu. Kalau hanya sekedar kenal dengan orang tersebut, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Kalau hanya sekedar kenal, patuh. Yang dimaksud di sini berkawan, bersahabat. Umpamanya kita sering ke rumahnya, Inya juga sering ke rumah kita. Kita berdagang bersama-sama, bergaul bersama-sama. Nah itu, jangan sampai kita berkawan dengan orang-orang yang asror, orang-orang yang jahat. Kemudian wa khumulin, dan orang yang berthariqah itu hendaknya menyimpan diri. Artinya agar tidak dikenal orang. Sebisa mungkin menyembunyikan dirinya, jangan suka kita dengan kemasyhuran, terkenal. Dan juga jangan suka menampakkan kehebatan, itu maksudnya khumul. Jadi orang yang berthariqah itu hendaknya menyembunyikan diri agar dia tidak dikenal orang. Kalau banyak kenalan otomatis ibadahnya berkurang. Kalau banyak kenal, wiritannya lepas karena banyak kenalan. Khumul, menyembunyikan diri. Kemudian wan kimashin, dan bersungguh-sungguh. Wa nufratin wastihashin anil ghawwa'i wal aubash, dan juga orang yang berthariqah itu hendaknya lari dan liar daripada rakyat umum atau rakyat-rakyat biasa. Maksudnya di sini hendaknya kita berparak dengan orang-orang yang soleh. Jangan hanya berparak dengan rakyat biasa. Umpamanya kita orang awam, kita paraki orang-orang soleh, supaya kita mengakui bahwa diri kita ini masih kurang segala-galanya. Kita masih perlu daripada segala-galanya. Makanya kita kalau bisa berparak dengan orang-orang soleh, lari dan liar daripada rakyat-rakyat biasa. Kalimatnya susah.
Lanjut aja. Ma'atirafin wa insafin, dan juga orang yang berthariqah itu serta dia mengakui wa insafin dan menempatkan diri pada tempatnya. Artinya menempatkan diri pada tempatnya ini, kadang-kadang kita sadar kita ini orang tidak baik, kemudian kita tidak bisa menempatkan pada tempat yang sebujur-bujurnya. Umpamanya aku ini jahil, aku ini bodoh, aku ini tidak alim. Kita tahu bahwasannya kita itu tidak alim, tapi ketika di orang banyak kita tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya. Nah ini maksudnya. Kemudian wattisofin bimakarimil awsaf, dan juga orang yang berthariqah itu hendaknya bersifat dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ma'anufusin abiyatin, serta dirinya yang enggan berbuat daripada yang hina. Jadinya dijauhinya daripada perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang hina. Wahimamin aliyah, dan juga hendaknya himmah, semangat yang tinggi. Artinya semangat yang tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wara'in hajiz, dan juga orang yang berthariqah itu hendaknya bersifat wara', mencegah daripada yang diharamkan oleh Allah. Wa zuhdin najis, dan juga orang yang berthariqah itu zuhud daripada dunia. Zuhud ini artinya dia bukan tidak memiliki dunia, dia bukan tidak memiliki harta, dia memiliki dunia, tapi dunia tidak memiliki orang itu. Ini maknanya yang paling tepat. Orang zuhud itu maknanya dunia tidak memiliki orang itu. Jadi dunianya itu hanya digenggamnya saja, tidak ada dunia masuk ke dalam hatinya. Itu maknanya zuhud. Dan juga bukan berarti dia tidak menguasai harta, bukan berarti orang yang zuhud tadi adalah orang kaya, enggak, bukan itu patokannya. Tapi orang yang tidak dikuasai oleh dunia, nah itu orang zuhud. Orang yang tidak dikuasai oleh dunia. Jadi kalau misalnya dia rezekinya kurang, dia tidak bersedih. Kalau umpamanya rezekinya bertambah, dia tidak bahagia berlebihan. Jadi netral aja. Rezeki kurang, alhamdulillah. Rezeki bertambah, alhamdulillah juga. Itu orang yang zuhud. Dia tidak sampai mempengaruhi kondisi hatinya. Kemudian warifkin, orang yang berthariqah itu hendaknya mempunyai sifat rifik. Rifik ini ulama macam-macam mengartikan. Imam Sufyan Ibnu Uyainah, beliau mengatakan makna rifik ini adalah kita bisa mengucapkan yang lemah lembut pada tempat yang memang harus lemah lembut. Kemudian kita bisa bersikap tegas pada tempat yang memang kita harus bersikap tegas. Itu makna rifik. Jadi bukan hanya lembut saja, tapi bisa juga tegas. Ketika lembut pada tempat yang memang lembut, ketika kita tegas pada tempat yang memang harus bersikap tegas. Itu makna rifik. Kemudian ulama lain juga mengatakan makna rifik itu adalah mendahulukan yang lembut daripada yang keras di dalam bertindak.
Tapi kalau kita artikan secara umum, rifik ini lemah lembut. Waqtisadin, dan juga orang yang berthariqah itu hendaknya memperhatikan daripada segala hak-haknya. Jadi semua haknya kita perhatikan. Umpamanya dalam diri kita ini ada waktu untuk anak kita, kita luangkan untuk anak kita. Ada waktu untuk istri kita juga, kita harus luangkan untuk istri kita. Waktu kita tidur juga kita luangkan untuk waktu kita tidur. Jadi jangan hanya sekedar ibadah saja. Jadi kita atur waktu kita, memperhatikan segala hak-hak kita. Kemudian watarkin lil mu'tad, dan juga orang yang berthariqah itu hendaknya meninggalkan dengan kebiasaan. Artinya kebiasaan yang nyaman kita tinggalkan kalau bisa. Umpamanya tidur kita 9 jam, siangnya lagi 3 jam, itu kenyamanan tidur itu. Kurangi tidur. Jadi kebiasaan yang nyaman kita tinggalkan. Cara meninggalkannya dengan rifik tadi. Kembalinya ke situ, cara meninggalkannya dengan cara kita rifik, lemah lembut, perlahan-lahan tapi pasti. Kemudian wahtimamin bil ma'ad, dan juga orang yang berthariqah itu hendaknya mementingkan hari kiamat. Jadi di dunia ini tujuannya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza syai'un yasir, inilah thariqah, yaitu sesuatu yang sedikit, wa nazrun min katsir, sedikit juga daripada yang banyak. Zakartuhu tabarrukan wa tashwiqan lirragibi fi hadzal tariq. Aku sebutkan kata ini pengarang, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, mudah-mudahan dapat mengambil berkah dan taswikan, artinya penyemangat kita bagi orang yang gemar pada ini jalan. Wala alla yadda'i sulukaha ghabiyun min ghairi tahqiq, agar juga kita tidak mengaku menjalani daripada jalan ini oleh orang-orang yang bodoh tanpa memantapkannya. Artinya supaya jangan gampang orang bodoh itu umpatan. Makanya kita ada cara-caranya, ada contoh-contohnya, ada pondasi di dalam thariqah seperti itu, supaya orang-orang bodoh itu tidak menganggap remeh daripada thariqah ini. Fala aqalla minal insofi, tidak ada yang lebih sedikit daripada yang adil. Wala ajmala minal i'tirafi, dan juga tidak ada yang elok daripada mengaku kelemahan. Jadinya mengakui kebodohan, artinya mengakui kebodohan, mengakui yang tidak baik pada diri sendiri. Jadi jangan mengaku diri kita baik. Kemudian waqala Sayyidina al-Imam Idrus ibnu Umar al-Habasyi radhiyallahu an, wallahu a'lam bissawab. Salah hilaf mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.